Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Intimacy Worship. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, karena Engkau masih memberi kesempatan bagi setiap kami untuk memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini Bapa. Dan kami juga mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar sepanjang hidup kami Bapa. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang kuasa, Allah yang besar, yang sanggup memberikan segala pengharapan dan janji-janji-Mu bagi setiap kami Bapa. Biarlah lewat setiap pujian kami Engkau bertahta. Biarlah lewat setiap pujian kami Engkau hadir di tengah kami Bapa. Hanya darah-Mu saja yang sanggup dan melayakkan kami untuk menyembah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala jauh lebih dalam. Ku menyembah
dalam kami mau menyembah Engkau Tuhan. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran.
yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Katakan supaya kehidupan, kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kalau hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk mendengar firman-Mu. Kami sudah boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa, kemurahan-Mu buat kami sampai detik ini. Segala hormat kami, sembah kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang baik. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan saya di program Intimisi Worship di Ada Jawaban TV ya. Bulan lalu saya membagikan tentang kebaikan Tuhan. Hari ini saya juga akan membagikan tema yang sama tentang kebaikan Tuhan yang lain ya. Seringkali dalam hidup ini kita ini memiliki tujuan-tujuan ya. Apakah itu tujuan dalam keluarga, apakah tujuan itu dalam pekerjaan, apakah tujuan itu dalam pelayanan kita, apakah tujuan hidup kita untuk menuju kekekalan. Semuanya kita mempunyai tujuan ya. Tetapi dalam mencapai tujuan itu, di tengah perjalanan kita seringkali kita mendapatkan kendala-kendala ya, dimana kendala-kendala itu kadang-kadang membuat kita down, membuat kita patah semangat, dan kendala-kendala itu membuat kita tidak ingin lagi mencapai tujuan kita ya, karena kita melihat bahwa kendala-kendala itu terlalu besar dan tidak mungkin bisa kita melewati. Kendala-kendala itu terlalu sulit untuk ditembus dan dijalankan sehingga kita tidak mau lagi untuk mencapai tujuan itu. Bapak Ibu, bila kita menetapkan satu tujuan dengan kekuatan kita, tentu sangat berat ya. Sebagai anak Tuhan, kita sudah diajarkan tentang janji-janji firman yang ada di dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab terdapat ribuan janji Tuhan ya. Kalau kita mempelajari ribuan janji Tuhan, nah di antara semua ribuan janji Tuhan, mana yang berkenan, yang menjadi rema buat kita ya. Semua janji Tuhan mendapat rema, tetapi kadang kalau kita menghadapi satu masalah, kita ingat tentang satu ayat janji Tuhan. Oh iya, firman ini buat saya akan tetap beriman, dengan iman saya akan mencapai tujuan saya. Nah, yang Tuhan inginkan seperti itu, kita mencapai tujuan hidup ini dengan iman yang diberikan oleh Tuhan di hati kita ya, bukan dengan kekuatan kita. Ayo kita baca di dalam Ulangan 31 ayat 8 ya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jelas ya, firman Tuhan ini indah loh. Ini janji Tuhan ya. Janganlah takut, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Berarti saudara, saat kita menetapkan tujuan, kalau tujuan kita itu berkenan dan sesuai perkenanan dan dalam kehendak Tuhan, tentunya Tuhan akan menyertai ya. Seperti Bapak Abraham dijanjikan oleh Tuhan
oleh Allah bahwa keturunanmu akan aku buat jadi besar, ya, lewat engkau keturunanmu akan jadi besar. Pada saat dia akan mencarikan jodoh buat Ishak anaknya, maka dia menyuruh hambanya yang paling tua, pergilah ke negeri asalku, carikan istri untuk anakku. Nah, pada waktu si hamba ini mau berangkat, ya, tentu dia kebingungan. Dia merasa, apa bisa ya aku menjalankan tugas dari Tuanku Abraham. Tapi Abraham berkata apa pada hambanya? Malaikat akan menunjukkan kepadamu mana calon untuk Ishak anakku, ya. Maka dia berjalan dengan dituntun oleh malaikat. Akhirnya singkat dalam sejarah mencatat bahwa akhirnya lewat hambanya Ishak mendapatkan jodohnya, ya. Ini berarti, saudara, seorang Abraham menetapkan tujuan dengan pimpinan Tuhan. Mungkin sekarang ini saudara lagi galau, lagi butuh apa ya yang harus aku bagaimana aku harus mencapainya. Mungkin malaikat tidak akan ada di depan Bapak Ibu, no problem, ya. Tetapi Bapak Ibu dan saya dan kita semua memiliki janji-janji dalam firman. Itu kita pegang, ya. Kalau Tuhan sudah berjanji, itu pasti Tuhan akan menyelesaikan janjinya dan tidak akan bohong, ya. Salah satu janji dalam firman Tuhan ada di dalam kitab Yesaya 43. Sekalipun engkau berjalan di dalam air, aku akan menyertai. Engkau melewati sungai-sungai, engkau nggak akan dihanyutkan. Bahkan engkau melewati api pun engkau nggak akan dihanguskan dan engkau nggak akan terbakar. Itu janji Tuhan. Luar biasa bagaimana kebaikan Tuhan mengasihi kita, luar biasa. Nah, ingat janji-janji Tuhan ini adalah kebaikan buat kita untuk menetapkan tujuan-tujuan kita ke depan. Don't worry, nggak usah takut selama kita ada dalam perkenanan Tuhan. Ya, firman ini tidak akan saya perpanjangkan, tapi saya berdoa setiap tujuan daripada kita akan tercapai tentu dengan pimpinan daripada Tuhan sendiri. Dia yang menyertai, dia yang melindungi, dia yang akan berjalan di depan kita. Dengan iman kita taruh percaya kita pada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sangat menguatkan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, di dalam dunia ini Tuhan seringkali kami melangkah tidak tahu untuk menetapkan tujuan. Kalaupun kami punya tujuan Tuhan, kami takut untuk mencapainya Tuhan. Kami ngeri Tuhan untuk mencapainya karena di sekitar kami banyak masalah, banyak kendala Tuhan yang dimana itu membuat kami down, membuat kami putus asa. Tetapi hari ini kami menerima janji firman-Mu, kami menerima kebaikan-Mu, kami menerima kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, untuk kami menerima semuanya itu untuk mencapai tujuan kami sesuai perkenanan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tumbuhkan iman percaya kami untuk kami tetap bertumbuh dan terus menerus percaya kepadamu untuk mencapai tujuan-tujuan kami. Terlebih tujuan ilahi untuk bersama-sama dengan Engkau di kekekalan sana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh pemirsa yang hari ini mendengarkan firman ini Tuhan. Mereka tidak lagi takut, mereka tidak akan lagi gentar, karena bersama dengan mereka, bersama dengan kami semua, ada Engkau yang menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Engkau menyertai dan melindungi dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, nama-Mu selalu dipermuliakan dan ditinggikan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami di negeri ini Tuhan. Engkau juga memberikan hikmat dan akal budi dan rasa takut akan Tuhan, serta kesehatan buat semua pemimpin di negeri ini Tuhan. Kami mengasihi para pemimpin kami Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami yang tercinta ini dengan penuh hikmat dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.